Lo pernah nggak sih lagi sendirian, scroll medsos terus ngerasa, kok hidup gua gini-gini aja ya? Padahal hidup orang lain kelihatan wow banget. Yang satu baru keliling Eropa, yang lain dapat penghargaan. Lo masih ngulang nonton series yang sama buat ketujuh kalinya. Tapi tenang, lo nggak sendiri. Ini bukan tentang siapa yang paling keren, tapi kenapa kita sering ngerasa nggak bahagia dan gimana caranya keluar dari situ. Sekarang ini, banyak banget kebahagiaan yang cuman ilusi. Kita ngelihat orang ketawa ketiwi di story, padahal abis itu dia nangis sendiri di kamar. Kita pikir mereka bahagia karena punya ini itu. Tapi sebenarnya, kadang mereka juga lagi nyari arti hidup kayak kita. Kita semua lagi pura-pura kuat di dunia yang sama-sama rapuh. Lo tahu nggak? Setiap kali lo bandingin diri lo sama orang lain, sebenarnya lo lagi nusuk diri lo sendiri pelan-pelan. Kita lupa kalau hidup bukan lomba siapa yang finish duluan, tapi soal perjalanan masing-masing. Tapi ya, wajar sih. Kita manusia, butuh validasi. Tapi kalau lo terus-terusan bandingin, yang ada lo capek sendiri. Kadang kita punya semua hal dasar, makan cukup, tempat tinggal nyaman, bahkan gadget canggih. Tapi tetap aja ngerasa kurang. Karena otak kita dari lahir udah dilatih buat cari yang lebih, terus dan terus. Jadi kalau lo ngerasa hampa, bukan karena lo kurang, tapi karena lo belum ngerti apa yang beneran lo butuhin. Salah satu alasan terbesar, kenapa kita nggak bahagia, kita nggak kenal siapa diri kita sendiri. Kita sibuk nyenengin orang lain, nurutin standar orang, sampai lupa nanya, sebenarnya gue mau hidup kayak gimana? Pas kita mulai jujur sama diri sendiri, di situ titik baliknya dimulai. Overthinking tuh kayak musuh diam-diam yang pelan-pelan nguras energi lo. Kadang masalahnya kecil, tapi karena diputar terus di kepala, jadi gede banget. Kita mikir terlalu jauh, sampai nggak sempet ngerasain momen yang sekarang. Padahal hidup itu ya sekarang. Kadang, yang lo butuhin cuma berhenti sebentar. Tarik napas dalam-dalam, rasain udara masuk dan keluar. Bukan buat jadi produktif lagi, tapi buat jadi manusia. Kita bukan mesin. Kita boleh lelah, boleh istirahat, boleh nggak ngapa-ngapain. Bahagia itu nggak harus mahal. Kadang secangkir kopi panas di pagi hari, obrolan kecil sama teman lama, atau denger lagu favorit aja udah cukup bikin hati hangat. Masalahnya, kita sering nyari bahagia yang heboh, padahal yang kecil-kecil itu justru paling berkesan. Siapa bilang lo harus punya semua hal dulu baru bisa bahagia? Hidup itu berantakan, nggak sempurna dan penuh kejutan. Tapi justru di situ letak keindahannya. Lo bisa nemuin kebahagiaan bahkan pas semuanya lagi kacau, asal lo mau buka mata dan hati. Kadang kita ngerasa kayak harus nunggu semuanya beres, dulu baru bisa bahagia. Tapi kenyataannya, dunia nggak nunggu. Hidup terus jalan. Jadi daripada nunggu sempurna, kenapa nggak mulai belajar bahagia dari hal yang sekarang udah ada? Kadang kita butuh teman yang nggak selalu ada secara fisik, tapi selalu ngedukung dari jauh. Bisa jadi lagu, buku, bahkan konten kayak gini. Teman nggak harus banyak, tapi yang penting, mereka ngerti kita walau cuma lewat satu kalimat. Tumbuh itu nggak nyaman. Kayak pohon yang harus ninggalin daun lama biar bisa numbuh yang baru. Lo bakal kehilangan orang, kebiasaan, bahkan mimpi. Tapi semua itu bagian dari proses jadi versi lo yang lebih kuat dan lebih tahu arah. Lo gagal? Bagus. Berarti lo nyoba. Orang yang gak pernah gagal biasanya gak pernah berani nyoba. Gagal itu sakit, iya. Tapi gagal juga guru terbaik. Dia ngajarin kita lebih dari apapun yang bisa lo dapet dari teori. Lo gak harus ngelakuin hal gede buat punya arti. Kadang senyum ke orang asing, dengerin temen curhat, atau bilang makasih aja udah ngubah hari seseorang. Kebaikan kecil, itu kayak efek domino. Sekali lo mulai, bisa nyebar kemana-mana. Gak semua hal harus lo pegang erat-erat. Kadang lo harus belajar ngelepas, bukan karena nyerah, tapi karena lo sadar, gak semua hal bisa lo kendaliin. Dan itu gak apa-apa, melepas itu bukan kalah, itu dewasa. Hidup ini berisik. Semua orang punya opini tentang lo. Tapi suara yang paling penting tuh datang dari dalam. Hati kecil lo, yang kadang lo abaikan. Dengerin dia.
Dia tahu arah yang paling pas buat lo jalanin. Kalau lo lagi ngerasa down, ingat satu hal, lo nggak sendirian. Banyak banget orang yang juga lagi berjuang kayak lo. Jangan segan buat minta tolong. Dunia ini lebih baik dari yang lo pikir, asal lo berani buka diri. Ini bukan akhir. Bahkan setelah video ini beres, hidup lo masih panjang. Dan siapa tahu, ini jadi awal lo buat mulai jalan baru. Satu langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar suatu saat nanti. So, hidupin harapan lo lagi. Pelan-pelan, tapi pasti. Ciao.